dan rekan-rekan Komisi 11 DPR yang terhormat Dirjen Perimbangan Keuangan beserta jajaran. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian fraksi Partai Demokrat. Pertama, terkait dengan transformasi organisasi Dirjen Perimbangan Keuangan, terdapat hal yang menarik bagi kami dengan adanya Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah. Hal ini mungkin dikaitkan pinjaman daerah dan penerbitan obligasi atau sukuk daerah. Sehingga kami kira Pak Dirjen perlu mengelaborasi dan menjelaskan tusi lengkap dari direktorat tersebut dan bagaimana perkembangan obligasi atau sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah. 2. Pada saat pandemi COVID, Pemda diberikan fasilitas pinjaman daerah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional di daerah. Bagaimana outstanding penyelesaian kewajiban atau pinjaman daerah tersebut, dan Pemda mana saja yang masih memiliki kewajiban pinjaman tersebut. 3. Terkait dengan pagu anggaran belanja Dirjen Perimbangan Keuangan tahun 2023 sebesar 71,30 miliar, sementara pagu anggaran DJPK tahun 2002 hanya sebesar 54,87 miliar atau terdapat penambahan anggaran sebesar 16 miliar. Mohon penjelasan Pak Dirjen untuk alokasi penambahan pagu anggaran tersebut untuk apa saja dan untuk menghasilkan outcome apa saja. Hal ini mesti clear sebagaimana sasaran strategisnya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. 4. Kami menyoroti dana Pemda yang mengendap di bank per Oktober 2022 sebesar 278 triliun. Endapan dana pemerintah daerah di perbankan yang sudah berlangsung cukup lama harus segera dihentikan sebelum menjadi presiden yang kurang baik sebagai masalah atau persoalan. Kebiasaan penggunaan anggaran atau kuasa anggaran mengendapkan dana pembangunan itu patut dipahami sebagai salah satu titik lemah dalam proses pembangunan nasional dewasa ini. Layak disebut titik lemah dalam proses pembangunan karena pengendapan menjadikan dana ratusan triliun rupiah itu tidak produktif. Padahal pembangunan berkelanjutan yang terus berproses hingga hari ini masih menghadapi fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim, masalah puluhan ribu balita yang gagal tumbuh ideal akibat kekurangan gizi kronis, stunting, puluhan ribu anak putus sekolah, masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi, hingga belum terpenuhnya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa, termasuk kebutuhan masyarakat pedesaan akan jaringan internet. Bagaimana penjelasan Dirjen Perimbangan Keuangan mengenai hal ini? 5. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan TKD 2023 khususnya untuk alokasi DAU 2023, terdapat alokasi bagian dari DAU ditentukan penggunaannya 109,2 triliun untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, dan lain-lain. Bagaimana Dirjen Perimbangan Keuangan memastikan anggaran alokasi bagian DAU ditentukan penggunaannya tersebut tidak overlapping atau redundant dengan DAK. 6. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan hibah daerah tahun anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar 2,8 triliun, bagaimana kriteria daerah untuk mendapatkan dana hibah tersebut dan bagaimana mekanisme teknis penyalurannya. Terakhir, mengenai kesenjangan daerah yang menurun, kami mengapresiasi hal ini. Didukung data BPS yang menyatakan hal tersebut. Namun perlu menjadi catatan juga bahwa menurut World Bank Inequality Report 2022, dalam dekade terakhir kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Laporan itu mencatat selama periode hingga 2021 sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional, total household wealth. Ini perlu juga menjadi perhatian kita untuk bagaimana kesenjangan itu terus menurun, tidak hanya secara kuantitas, namun juga fakta di lapangan. Apa yang Dirjen Perimbangan Keuangan akan lakukan dalam hal tersebut di tahun ini?
Demikian pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.